guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Akin aja. Sebelum itu saya minta maaf karena telat uploadnya. Harusnya setiap hari Minggu ya, tapi sekarang upload Senin. Maka dari itu, dengan gantinya saya insya Allah membuat video 4 hari ke depan ya. Saya membuat video tentang jawaban dari 5 pertanyaan yang saya ambil di kolom komentar video yang seminggu yang lalu itu. Dan setiap satu video itu satu jawaban, satu pertanyaan. Penasaran apa yang sekarang? Ya udahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Putar dulu intronya. Oke, pertanyaan dari akun yang bernama Drimur. Oke, Bang, kenapa kita tidak boleh menyalakan atau mengoperasikan ponsel di dekat tangki SPBU? Baiklah, langsung aja. Ketika mengisi bahan bakar di SPBU, kamu pasti akan menemukan tanda bergambar ponsel dicoret. Beberapa SPBU juga menginstruksikan pada petugasnya untuk memperingati pembeli supaya tidak mengoperasikan ponsel selama pengisian bahan bakar berlangsung. Banyak dari kalian yang penasaran alasan kita dilarang menggunakan ponsel di SPBU. Imbauan ini tak hanya dilakukan petugas, tapi juga terpampang dalam spanduk yang dipasang di lokasi-lokasi strategis. Disinyalir, ponsel bisa mengganggu meteran pencatat bahan bakar versi digital. Lalu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan ponsel bisa mengakibatkan kebakaran. Ini mengacu dari beberapa kasus kebakaran di SPBU. Ada yang disebabkan oleh ponsel. Lantas, manakah pernyataan yang akurat? Yang mana? Rumor sinyal ponsel dapat mengganggu meteran pencatat bahan bakar itu bisa benar. Pancaran gelombang elektromagnetik yang dihasilkan ponsel dapat mengganggu sistem dalam mesin pencatat elektrik. Namun demikian, belum ada laporan kejadian salah takaran dalam pengisian bahan bakar yang diakibatkan radiasi elektromagnetik dari ponsel. Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh handphone dapat mempengaruhi kinerja mesin elektrik pompa BBM. Jika gelombang yang ditimbulkan dari ponsel tersebut terlampau besar, maka bentuk terganggunya kinerja mesin elektrik pompa BBM itu adalah terjadinya kesalahan takaran BBM. Radiasi elektromagnetik dari ponsel sistemnya sama seperti radiasi ponsel di ruang ICU yang berada pada alat pacu jantung yang tengah bekerja. Untuk hal ini, sudah banyak kasus di mana alat pacu tersebut akan memompa lebih cepat dari biasanya. Pompa pengisian yang bekerja secara elektrik perlu ada uji electromagnetic compatibility atau EMC. Tujuannya untuk menguji apakah suatu produk teknologi mampu beroperasi normal dan aman bagi penggunanya, yaitu dari segi ambang batas, gelombang elektromagnetik yang keluar dan juga pelindung dari gelombang elektromagnetik dari luar. LED di ponsel timbulkan percikan api mikron. Saat ponsel sedang dioperasikan, entah menerima telepon masuk atau browsing, lampu LED yang menyala menghasilkan frekuensi tinggi. Percikan api ini sebenarnya tak mampu menyulut uap bensin di udara terbuka, sebab bunga api tersebut kecil sekali, yaitu ukurannya 1 mikron. Namun, tetap saja berbahaya jika digunakan terus-menerus. Jika udara yang ada sudah sangat jauh dengan uap bensin tersebut, timbul potensi kontak antara pijar api kecil dari ponsel dengan uap sehingga dapat terbakar oleh percikan yang cukup kecil sekalipun. Efeknya bisa timbul ledakan. Situasi ini hanya terjadi apabila ponsel dalam kondisi terbuka, maksudnya tidak tersimpan di ruangan tertutup. Percikan muncul dari sambungan baterai ponsel. Salah satu pemicu terjadinya api dari ponsel yakni kerenggangan baterai. Pada baterai memiliki arus listrik, sedangkan SPBU dikelilingi oleh uap bensin. Rupanya, inilah sebenarnya yang jadi penyebab utama mengapa kita dilarang memakai ponsel di SPBU. Pernah ada kejadian kebakaran di sebuah SPBU di Jawa Timur karena bermain ponsel. Kebakaran diduga dipicu karena pintu mobil tidak ditutup, sementara uap bensin masuk ke kabin dan dipicu oleh ponsel. Sering terjadi kondisi pemantik api justru terjadi dari listrik statis pada ponsel. Uap bensin lebih mudah terbakar bahkan hanya dipicu oleh listrik statis.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ancaman timbulnya ledakan akibat penggunaan handphone maupun ancaman keselamatan lainnya ternyata tidak seluruhnya benar. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI punya alasan lain terkait dengan larangan tersebut. Larangan mengaktifkan ponsel saat mengisi bahan bakar minyak BBM di PSPBU bukan karena bisa meledak. Kemungkinan terjadi ledakan sangatlah kecil atau bahkan tidak meledak. Pasalnya, radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh telepon genggam sudah tercampur dan terurai dengan komponen di udara. Nah, teman-teman, itulah jawaban kenapa ada larangan menggunakan atau mengoperasikan ponsel di SPBU. Nah, jadi gimana? Jelas, Dreamer? Ya, semoga jelas. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan share. Insya Allah menjadi amal jariah. Oke, 4 pertanyaan lainnya insya Allah akan saya jawab 4 hari ke depan lagi ya. Karena satu video, satu jawaban. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.